waktunya mereka bicara. Dan saatnya kita mendengar. Rekam 3 pagi dimulai sekarang. Pesisir Selatan Jawa, tahun 1970. Di desa kami, alarm pagi bukan berasal dari kokok ayam jantan, melainkan dari deru ombak yang menghantam karang. Pagi itu sangat cerah. Matahari baru saja mengintip dari ufuk timur, namun udara sudah mulai terasa hangat. Namaku Sekar. Aku baru saja selesai mencuci muka saat kulihat sesosok gadis melangkah pelan memasuki halaman rumahku. Itu Nimas Ayu. Usianya baru menginjak 19 tahun, terpaut beberapa bulan lebih muda dariku. Dia adalah definisi ketulusan. Wajahnya teduh, suaranya lembut, rambutnya terurai, dan hatinya lugu sekali. Sekar, ibumu memanggil, ucapnya dengan senyum tipis khas miliknya. Iya Nimas, ayo masuk, balasku semangat. Ibuku keluar dari dapur menyekat tangan di kain. Sekar, ajak Nimas ke pasar. Beli bumbu dapur dan ambil ikan asin yang baru dibongkar dari kapal Pak Demu. Ini uangnya. Kami pun berangkat. Berjalan kaki menyusuri jalan setapak berpasir menuju pasar tradisional di tepi dermaga. Sepanjang jalan, Nimas tidak berhenti memuji indahnya bunga liar di pinggir jalan. Dia memang begitu. Hal-hal kecil selalu bisa membuatnya bahagia. Sesampainya di pasar yang ramai, bau terasi dan ikan segar langsung menyeruak. Kami berkeliling, membeli bumbu seperti yang ibu minta. Di pojok pasar, mataku tertangkap pada sebuah lapak kain milik pedagang keliling. Ada satu gulung kain katun, berwarna biru agak gelap. Nimas, lihat! Aku menarik lengannya. Cantik sekali warnanya, Kar, bisiknya sambil mengelus kain itu perlahan. Seperti warna laut kalau sedang tenang. Aku dan Nimas memang sama-sama suka warna seperti ini. Tanpa pikir panjang, aku menghitung uang sisa belanja dan tabunganku di saku. Pak, saya pesan 2 potong untuk dibuatkan baju ya. 1 untuk saya, 1 untuk teman saya ini. Harus sama persis. Nimas terkejut. Pipinya langsung merona merah. Loh, Sekar, tidak usah. Uangmu simpan saja. Tidak apa-apa, Mas. Nanti kita pakai barengan kalau ada acara desa. Biar kita samaan. Kataku sambil tertawa lebar. Nimas hanya membalas dengan pelukan singkat yang hangat. Dia benar-benar tulus berterima kasih. Siangnya, setelah membantu orang tua kami masing-masing, keseharian kami pun berlanjut. Pukul 5 sore, kami sudah mendaki jalur setapak menuju puncak Karang Hitam. Disinilah tempat kekuasaan kami. Di atas tebing, angin bertiup kencang, membuat rambut hitam kami yang panjang menari-nari. Kami menebak-nebak kapal mana yang sedang pulang ke desa. Kar, kapal yang itu punya Pak Haji ya? Bukan, itu kapalnya Kang Ujang. Lihat layarnya, ada tambalan putihnya. Kalau yang itu, yang layarnya lebar. Itu pasti kapal pencari udang. Tebakanku, hari ini dia dapat banyak. Kami duduk berdampingan di tepi tebing. Kaki kami bergelayutan di udara. Kami bercerita tentang apa saja. Tentang mimpiku ingin melihat kota, dan mimpi sederhana Nimas yang ingin tetap di desa menjaga ayahnya yang sudah tua. Sekar, terima kasih ya untuk kain birunya. Aku akan menyimpannya dengan baik.
Aku merangkul bahunya yang mungil. Kita pakai itu terus sampai kita jadi nenek-nenek nanti. Kita bakal jadi 2 nenek paling modis di tebing ini. Nimas tertawa lepas. Sore itu, matahari terbenam dengan sangat cantik. Warna jingga memantul di mata Nimas yang jernih. Dunia terasa sangat aman. Di tahun 1970 itu, aku benar-benar percaya persahabatan kami akan abadi selamanya. Sekuat karang yang kami duduki. 3 bulan setelah kami memesan kain biru di pasar, pakaian itu akhirnya jadi. Kami memakainya dengan bangga. Setiap kali kami berjalan beriringan di pinggir pantai, dengan kebaya biru yang serupa, orang-orang desa akan menggoda kami sebagai si kembar laut. Namun, ada yang berbeda dengan Nimas belakangan ini. Ia sering melamun saat kami berada di atas tebing karang. Matanya tidak lagi fokus menebak-nebak kapal secara acak, melainkan terpaku pada satu perahu kayu tertentu. Perahu kecil dengan ukiran burung camar di haluannya. "Itu perahu gali, kan?" tanyaku sambil menyikut lengannya. Pipi Nimas mendadak berubah warna secerah senja. "Ah, mana aku tahu, Kar." "Halah, jangan bohong. Sejak Gali pulang dari merantau di pelabuhan besar, kamu jadi sering salah tingkah kalau dia lewat depan rumah." Godaku lagi. Gali adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh laut. Orangnya pendiam, kulitnya legam terbakar matahari, tapi tatapannya sangat teduh. Dia rajin, dan yang paling penting, dia selalu bersikap sangat hormat pada Nimas. Sore itu, perahu dengan ukiran camar itu merapat lebih awal. Dari ketinggian tebing, kami melihat sosok lelaki tegap melompat ke pasir pantai sambil memanggul keranjang ikan. Ia mendongak ke arah tebing, seolah tahu kami ada di sana. Gali melambaikan tangannya tinggi-tinggi. Nimas mematung. Tangannya gemetar kecil di atas pangkuannya. "Balas lambaiannya, Mas. Masa cuma dilihatin saja?" seruku gemas. Aku meraih tangan Nimas dan memaksanya melambai ke arah pantai. Di bawah sana, Gali tertawa lebar, menampakkan deretan giginya yang putih, kontras dengan kulit gelapnya. "Sekar, malu ih." Nimas menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tapi aku bisa melihat, matanya berbinar bahagia di balik sela-sela jarinya. "Kenapa malu? Gali itu orang baik. Ayahku saja bilang dia nelayan paling cekatan di angkatan kita." "Kamu berhak bahagia, Nimas." Malamnya, kami duduk di teras rumah Nimas sambil memilah kacang tanah. Suasana desa sangat tenang. Hanya suara jangkrik yang bersaing dengan deburan ombak dari kejauhan. "Kar, ya? Tadi pagi, saat aku sedang mengambil air di sumur desa, Gali datang. Dia tidak bicara banyak, tapi dia memberiku ini." Nimas merogoh saku kebayanya dan mengeluarkan sebuah kerang kecil berwarna keperakan. Sangat cantik dan sangat langka di pantai kami. Dia bilang dia menyelam cukup dalam untuk mendapatkan ini, buatku. Aku meletakkan kacang tanahku, menggenggam tangannya. "Dia menyukaimu, Mas. Sangat menyukaimu. Tapi, apakah aku pantas, Kar? Aku hanya gadis desa yang kerjanya cuma melamun di atas tebing." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Nimas, dengar ya. Kamu itu gadis paling tulus yang pernah aku kenal. Kalau Gali sampai berani menyakitimu,
Dia harus berhadapan denganku dulu. Tapi aku tahu, dia tidak akan begitu. Aku dukung kamu, Mas. 1000%. Nimas tersenyum tulus, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Terima kasih, Kar. Aku beruntung punya sahabat sepertimu. Aku merasa dunia ini begitu indah belakangan ini. Kami menghabiskan malam itu dengan merencanakan masa depan yang sederhana. Nimas bercerita tentang keinginannya melihat Gali punya perahu yang lebih besar. Dan aku berjanji akan menjadi saksi di pernikahan mereka nanti. Kami tertawa, membayangkan hari-hari di mana kami tetap akan ke tebing karang. Tapi kali ini bersama pasangan masing-masing. Di tahun 1970 itu, cinta terasa sesederhana pemberian sebuah kerang perak. Dan bagiku, melihat Nimas bahagia adalah kebahagiaan terbesarku sendiri. Aku tidak pernah membayangkan bahwa cinta yang begitu indah inilah yang nantinya akan berubah menjadi duka yang paling kelam di desa ini. Hari-hari di desa seolah berjalan lebih lambat dan lebih berwarna. Aku sibuk menjadi jembatan antara dua orang yang sedang dimabuk cinta itu. Kadang aku yang mengantarkan bekal titipan Nimas ke dermaga untuk Gali, atau sebaliknya, aku yang menerima titipan ikan kerapu terbaik dari Gali untuk dibawa ke rumah Nimas. Suatu sore, di hari Minggu, Gali menemuiku dengan wajah gelisah. Tangannya yang kasar terus meremas capingnya. Sekar, aku ingin mengajak Nimas jalan-jalan ke pasar malam di desa sebelah. Tapi aku takut bapaknya tidak mengizinkan kalau aku datang sendiri. Aku tertawa kecil. Seorang nelayan yang sanggup melawan ombak besar ternyata bisa gemetar menghadapi ayah sahabatku sendiri. Tenang, Gali, biar aku yang bicara pada Bapak Nimas. Aku akan bilang kalau kami pergi bertiga. Tapi nanti di sana, aku akan sengaja menghilang. Agar kalian bisa berduaan. Rencanaku berhasil. Sore itu, Nimas tampil sangat cantik. Ia memakai kebaya biru pemberianku, rambutnya terurai rapi dengan hiasan bunga melati kecil. Wajahnya yang tulus bersinar-sinar. Saat Gali melihatnya, pria itu sampai lupa cara berkedip. Aku hanya bisa senyum-senyum sendiri melihat mereka yang saling malu-malu. Setelah menikmati hiruk-pikuk pasar malam, aku menepati janjiku. Aku membiarkan mereka berjalan berdua di barisan belakang saat kami pulang. Sementara aku berjalan jauh di depan. Sesekali bersiul agar mereka tahu aku masih ada. Tapi tidak mendengarkan percakapan mereka. Sesampainya di dekat desa, kami tidak langsung pulang. Seolah magnet, langkah kaki membawa kami ke tempat favorit. Puncak Karang Hitam. Malam itu bulan purnama. Laut di bawah sana terlihat perak dan langit sangat bersih. Aku sengaja duduk agak jauh di sebuah batu besar, memberi ruang bagi Nimas dan Gali untuk duduk di bibir tebing. Aku bisa mendengar tawa kecil Nimas yang merdu, saut-sautan dengan suara berat Gali yang sedang bercerita tentang petualangannya di tengah laut. Mas, Iya, Gali? minggu depan aku harus ikut kapal besar. Kami akan berlayar lebih jauh ke selatan. Mungkin sebulan atau lebih. Musim ikan sedang bagus di sana. Wajah Nimas sedikit redup, tapi ia mencoba tersenyum tulus. Aku akan menunggumu, Gali. Seperti biasa, aku akan di sini melihat perahumu pulang. Kali ini berbeda, Mas. Aku pergi bukan cuma untuk cari ikan. Aku ingin menabung lebih banyak. Aku berjanji, sepulangku berlayar nanti,
Aku akan membawakanmu sesuatu yang lebih indah dari sekedar kerang perak. Aku akan membawakanmu cincin, Mas. Aku ingin meminangmu. Aku ingin kita membangun rumah kecil di pinggir pantai itu. Agar setiap pagi, aku bisa melihatmu memakai kebaya biru itu saat aku pulang melaut. Nimas tertegun. Air mata kebahagiaan mulai menggenang di sudut matanya. Ia tidak menyangka ucapan itu akan keluar secepat ini. Gali, apa itu benar? Aku bersumpah demi laut yang kita lihat sekarang. Nimas langsung memeluk lengan Gali, menyandarkan kepalanya di bahu lebar pria itu. Aku akan menunggumu, Gali. Berapa lama pun, aku akan tetap di atas tebing ini sampai perahu dengan ukiran camar itu muncul di cakrawala. Dari tempatku duduk, aku melihat pemandangan itu dengan perasaan haru yang luar biasa. Sahabat terbaikku akan segera menemukan kebahagiaannya. Aku ikut tersenyum lebar, menatap langit malam yang begitu indah. Di pikiranku, aku sudah mulai membayangkan kebaya apa yang akan kupakai saat menjadi saksi pernikahan mereka nanti. Janji suci telah terucap di atas karang yang angkuh. Kami tidak pernah tahu bahwa laut yang sedang tenang malam itu adalah saksi yang sangat pencemburu. Dan cakrawala yang dijanjikan Gali adalah tempat di mana matahari bagi Nimas akan terbenam untuk selamanya. Pagi itu, matahari baru saja muncul dengan warna jingga yang hangat. Di dermaga kayu yang masih basah oleh embun, Gali sudah siap di atas perahu camarnya. Ia sibuk menata jaring dan persediaan air. Nimas berdiri di pinggir dermaga. Wajahnya berseri-seri, meski matanya sedikit sembab karena kurang tidur. Ia pasti terlalu bersemangat memikirkan janji semalam. Ini Gali, aku masakan nasi jagung dan ikan asin kesukaanmu untuk bekal, kata Nimas sambil menyerahkan bungkusan daun pisang yang rapi. Gali menerimanya dengan senyum lebar. Terima kasih, Mas. Doakan aku ya, agar laut sedang baik hati bulan ini. Aku berdiri di samping Nimas, melipat tangan di dada, memasang wajah galak yang dibuat-buat. Heh Gali, kerja yang benar di sana. Jangan cuma melamun mikirin Nimas terus. Awas ya kalau pulang nanti tidak bawa apa-apa. Apalagi kalau sampai lupa janji semalam. Aku tidak akan membiarkanmu mendekati rumah Nimas lagi. Gali tertawa terbahak-bahak. Tawanya menyaingi suara burung camar di atas kami. Siap, Bos Sekar. Aku akan pulang dengan kantong penuh dan kotak kecil di sakuku. Jaga Nimas baik-baik ya selama aku pergi. Pasti, seruku, sambil melambai saat perahu itu mulai menjauh, membelah ombak di pagi yang tenang. Nimas terus melambai, sampai perahu Gali hanya menjadi titik kecil di cakrawala. 1 bulan berlalu, udara di desa mulai terasa lembab. Musim berganti, namun perahu dengan ukiran camar itu belum juga terlihat. Sore itu di atas tebing karang, Nimas duduk dengan tatapan kosong menghadap laut. Kebaya birunya tampak sedikit kusam. Mungkin sesering itu ia memakainya untuk menyambut kepulangan Gali. Kar, suaranya parau. Gali belum pulang juga. Ini sudah lewat sebulan. Biasanya kalau kapal besar, mereka sudah bersandar di pelabuhan hari ini. Aku duduk di sampingnya, menyembunyikan kecemasanku sendiri. Mas, laut itu luas. Mungkin mereka menemukan gerombolan ikan yang lebih banyak di arah selatan. Gali itu pelaut yang hebat. Dia tahu apa yang dia lakukan. Sabar ya, mungkin 1 atau 2 minggu lagi
Nimas mengangguk pelan. Namun jarinya terus memainkan kerang perak pemberian Gali yang melingkar di lehernya. Semoga saja, Kar. Aku hanya rindu. Dan perasaanku tidak enak. 2 minggu setelah curhatan itu, badai lain justru menghantamku lebih dulu. Bukan dari laut, melainkan dari rumahku sendiri. Ayahku mendapat kabar. Ia harus mengurus tanah warisan dan memulai usaha baru di kota besar. Kami harus pindah. Segera. Malam sebelum keberangkatan, aku menemui Nimas di bawah pohon kelapa depan rumahnya. Lidahku terasa keluh. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya di saat ia menunggu dalam ketidakpastian? Pindah, Kar, ke kota yang sangat jauh itu. Nimas menatapku tak percaya. Air mata mulai menggenang di matanya yang tulus. Maafkan aku, Mas. Bapak tidak memberiku pilihan. Aku ingin tinggal di sini, menunggumu menikah dengan Gali, tapi aku mulai terisak. Aku merasa seperti pengkhianat karena meninggalkanmu sendirian menantikan Gali. Nimas terdiam lama. Tiba-tiba, ia menggenggam tanganku kuat-kuat. Ia tersenyum meski air matanya jatuh membasahi pipinya yang pucat. Tidak, Sekar. Kamu harus pergi. Kota itu punya harapan yang lebih besar daripada desa kecil ini. Kamu punya mimpi untuk melihat dunia, kan? Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kalau Gali pulang dan aku tidak ada? Nimas mengusap air mataku dengan jemarinya yang dingin. Aku akan tetap di sini, Kar. Aku akan menyambut Gali, untukmu juga. Nanti, kalau kalian berdua sudah sukses, kamu di kota dan Gali dengan perahu besarnya, kamu harus berjanji untuk datang menjengukku di sini. Kita akan kembali ke tebing itu, memakai kebaya biru kita lagi. Malam itu, kami berpelukan sangat lama, di bawah cahaya bulan yang redup. Nimas, dengan segala ketulusannya, merelakan satu-satunya sandarannya pergi demi impian sahabatnya. Esok paginya, saat truk tua yang membawa barang-barang keluargaku mulai bergerak, aku melihat Nimas berdiri di pinggir jalan. Ia tidak melambai dengan sedih. Ia justru tersenyum paling manis, seolah memberi kekuatan padaku. Janji ya, Kar, jangan lupakan aku. Aku janji, Nimas. Aku akan segera kembali. Aku terus menatap sosoknya yang semakin mengecil. Sosok gadis berkebaya biru di tepi desa. Sampai ia hilang di telan tikungan jalan. Aku tidak pernah tahu bahwa itulah terakhir kalinya aku melihat senyum tulus Nimas sebagai manusia. Dan aku tidak pernah menyangka keputusanku menuruti ayah ke kota adalah awal dari penyesalan yang akan membeku di hatiku selama 20 tahun.